Puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat dan rahmat-Nya, kita yang hadir di sini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Puja dan puji kami sampaikan kepada junjungan kita, manusia yang paling sempurna, manusia yang dicintai kita semua, baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema pada malam hari ini adalah mukjizat sholat dan doa. Jadi ada teman tetangga yang juga MC di masjid ini, tapi mungkin hari ini tidak hadir, meminta kalau bisa saya ketika kesempatan pada malam hari ini bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya yang berhubungan dengan agama Islam. Tadinya saya hanya tersenyum. Akhirnya saya berpikir, layakkah menceritakan pengalaman pribadi dalam masjid? Tetapi akhirnya terpikir, mungkin cerita singkat ini bisa menginspirasi orang lain. Akhirnya saya putuskan untuk setuju. Lika-liku hidup yang panjang, di mana saya dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan agama non-muslim. Suatu hari, karena satu dan lain hal, saya harus memilih satu keyakinan yang terbaik di antara yang baik. Pemikiran saya, semua agama baik, sepanjang pemeluknya menjalankan dengan amanah sesuai yang disyariatkan. Tanpa ada paksaan dari siapapun, dengan penuh keyakinan pribadi dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya. Dan ternyata belakangan baru saya tahu bahwa, baru saya pahami bahwa inilah rukun Islam yang pertama dan merupakan dasar dari iman bagi umat Islam. Waktu terus berjalan. Di awal tahun 1999 kami mulai usaha. Alhamdulillah berkembang dengan baik. Diawali berkantor di rumah yang sempit, didampingi hanya istri tercinta. Pada tahun 2001, hanya berselang kurang lebih 2 tahun, kami bisa memiliki pabrik pertama di suatu kawasan industri di Cikarang. Dalam kehidupan sehari-hari, dari 5 rukun Islam, rukun pertama syahadat sudah saya lakukan. Rukun ketiga dan keempat, puasa dan zakat, bisa saya lakukan. Sayangnya, yang terpenting dari yang sangat penting, yaitu rukun kedua, sholat, terabaikan. Di rumah, istri yang rajin sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya sering berkata, sholat Pak. Tapi beliau tidak pernah memaksa, hanya menghimbau. Anehnya, saya tidak bergeming dan tidak merasa berdosa.
Dimulai tahun 2004, usaha yang berkembang dengan baik, perlahan tapi pasti. Kinerjanya menurun, terus menurun dan merugi. Jadi benar-benar waktu 5 tahun dia begitu naiknya, begitu terang, pelan tapi pasti dia menurun dan terus merugi. Akhirnya di tahun 2005, untuk menutupi biaya-biaya keluarga, saya bekerja kembali atau makan gaji di Pulau Batam. Saat itu ketika menjelang sholat Jumat, saya hanya terpaku. Saya hanya terpaku melihat teman-teman yang bersiap ke masjid. Tanpa sedikit pun saya berniat untuk pergi sholat Jumat. Awal tahun 2006, ketika teman-teman bersiap untuk sholat Jumat, tiba-tiba saya ikut menaiki mobil. Setiba di masjid, agak bingung untuk melakukan apa. Teman bilang, ikuti saja gerakan orang lain. Tanpa wudhu, saya mengikuti gerakan-gerakan sholat dari teman-teman. Akhirnya menyelesaikan sholat Jumat. Di perjalanan pulang, saya terdiam, berpikir dan bertanya, ya Allah, apakah hari ini awal kedekatanku untuk berkomunikasi denganmu? Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk aku bisa lebih dekat kepadamu. Rukun-rukun Islam yang lain selain rukun yang kelima telah aku lakukan dengan keikhlasan. Tapi mengapa aku tidak mengerjakan sholat? Sepulangnya kerja sekitar jam 5 sore, melalui SMS, tahun 2006 belum ada WA, saya minta ke istri urutan-urutan untuk berwudu. Saat itu jamaah pasti bisa membayangkan bagaimana reaksi seorang istri yang membaca berita itu. Ketika bertanya cara untuk berwudu, padahal saya di rumah, suami istri, anak-anak sholat, saya tidak bergeming. Ya itulah, sejak saat itu perlahan-lahan tapi pasti nikmatnya sholat mulai dirasakan dan menjadi kewajiban. Setelah sholat saya berdoa. Banyak hal yang dimohonkan, salah satunya memohon agar usaha kami, rezeki kami bisa dipulihkan lagi, khususnya usaha kami dilancarkan, dibuatkan jalan selebar-lebarnya agar kami lebih bermanfaat bagi orang lain. 2 tahun berjalan, tahun 2008 kabar baik datang. Kami diundang untuk melakukan presentasi atas hasil produksinya oleh salah satu pabrik mobil terkenal di dunia. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Saya berhenti bekerja sebagai pegawai, pulang ke rumah untuk membangun kembali usaha yang mulai redup. Hanya dalam hitungan bulan, perlahan tapi pasti, usaha semakin berkembang. Lebih baik dan lebih baik lagi. Saya pribadi, saya sangat yakin dan saya sangat percaya itulah salah satu mukjizat sholat dan doa. Surah Al-Kautsar ayat 1-2 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak,
maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Seikhlas-ikhlasnya, sebanyak-banyaknya kita puasa, beramal, berzakat, ternyata iman kita belumlah sempurna tanpa menjalankan sholat. Salat dan doa membuat kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kesulitan. Surat Al-Baqarah 186 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengijabah doa permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada aku. Semoga apa yang saya sampaikan singkat ini akan bermanfaat. Sebelum saya tutup ceramah pendek ini, saya ingin bacakan satu tulisan yang mungkin sudah sering oleh jemaah yang hadir di masjid ini. Namun bagi saya ini adalah tulisan yang sangat bermakna, yang tidak bosan untuk dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jika Engkau takdirkan panjang usiaku, tetapkan aku di jalan-Mu, agar aku senantiasa istiqomah menapaki jalan-Mu, teguh menjalani perintah-Mu, tunduk pada ketentuan-Mu. Jadikanlah diri ini orang yang selalu menjauhi larangan-Mu, agar tidak sia-sia umurku berlalu. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, jadikanlah keluarga kami ini keluarga yang selalu mencintai-Mu dan mencintai kekasih-Mu di atas segala-galanya. Ya Allah, ya Latif, ya Khabir, jika Engkau titipkan ujian yang berat kepadaku untuk dipikul, maka karuniakanlah kesabaran pada diri ini untuk menghadapinya. Jagalah kalbu ini agar senantiasa berprasangka baik kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, ya Bari, ya Jabar, jika Engkau berikan aku waktu yang lebih lama, jadikanlah diri ini tamak akan kebaikan, yang tak terlena oleh penyakit wahnya dunia yang menjerumuskan. Bimbing diri ini menjadi insan yang tangguh dalam meneladani orang saleh dahulu. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, jadikanlah jiwa ini pencinta kalam-Mu dan sunnah kekasih-Mu, yang menemani setiap alunan nafas kami. Amin, 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 ya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.